Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Chamsya dari 10 BDP 2. Saya akan membacakan teks biografi Elon Musk. Tapi sebelum itu, apa itu pengertian teks biografi? Teks biografi adalah satu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Biografi singkat hanya mengulas mengenai kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan fungsi pentingnya kepada lingkungan. Jenis-jenis teks biografi. 1. Biografi berlandaskan dari penulisannya. 2. Biografi berlandaskan dari isinya. Dan 3. Biografi berlandaskan persoalan yang diulas. Ciri-ciri teks biografi. Teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga harus dijadikan sebagai saudi teladan. Unsur kaidah kebahasan teks biografi. 1. Kata penghubung. 2. Kata rujuk. 3. Kejadian, waktu dan tempat. Dan 4. Kata kerja. Struktur teks biografi. 1. Orientasi. 2. Kejadian atau masalah peristiwa. 3. Reorientasi. Biografi Elon Musk. Elon Musk lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada tanggal 28 Juni 1971 dari pasangan May Haldeman dan Errol Musk. Musk adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah konglomerat di Afrika Selatan dengan bermacam-macam bisnis. Lalu sang ibu adalah model dan ahli gizi asal Kanada. Elon Musk yang cenderung introvert memilih untuk mengembangkan ketertarikan terhadap komputer. Dia belajar tentang pemrograman secara otodidak. Ia membuat program pertamanya pada usia 10 tahun menggunakan BASIC, salah satu perangkat lunak pertama yang digunakan oleh siapa saja yang tumbuh di tahun 80-an. Pada usia 12 tahun, dia menjual video game pertamanya, Blaster, semacam Space Invader di mana pesawat luar angkasa menghancurkan pesawat luar angkasa musuh menggunakan bom hidrogen. Setelah perceraian orang tuanya, Mas mengambilkan masanya di Afrika Selatan bersama ayahnya. Pada tahun 1989, ia pindah ke Kanada dan kuliah di Queen University dan mengakhiri studinya di Amerika Serikat di Pennsylvania University, di mana ia memperoleh gelar di bidang fisika dan ekonomi. Dia memenangkan beasiswa di Universitas Stanford tetapi memilih San Francisco, tempat kelahiran Silicon Valley di masa depan. Elon Musk memulai bisnisnya dengan mendirikan perusahaan website software Zip2 yang menyediakan panduan kota bagi industri penerbitan koran. Musk memulai bisnisnya ini bersama adiknya, yakni Kimball, dengan modal $28.000 dari ayahnya. Usahanya mendapat untung besar dengan adanya kontrak dari koran populer seperti Chicago Tribune dan New York Times. Dan pada akhirnya Zip2 dibeli Compaq dengan nilai $307 juta dan Musk mendapatkan bagian sebanyak $22 juta. Tak puas sampai di situ saja, ia kembali lagi mendirikan layanan terbaru dalam bidang internet, yakni XCOM, yang melayani pembayaran lewat online melalui email yang bermodalkan hasil penjualan Zip2 tersebut. 1 tahun kemudian, XCOM bergabung dengan Confinity yang mempunyai layanan bernama PayPal. Hingga akhirnya perusahaan mereka hanya fokus pada layanan PayPal dan justru merubah nama perusahaan jadi PayPal. Di tahun 2002, PayPal dijual ke eBay seharga $1,5 miliar dalam bentuk saham, di mana $165 juta diberikan pada Elon Musk. Dengan memiliki uang sebanyak itu, pada akhirnya ia bisa melaksanakan ambisinya untuk mendirikan usaha berbasis luar angkasa, SpaceX, yang berhasil meluncurkan salah satu roket pada tahun 2008 setelah 4 kali percobaan yang gagal dan hampir membuat SpaceX bangkrut. Elon Musk juga menjadi arsitek produk di Tesla Motors. Di Tesla Motors, Elon Musk membuat beberapa desain mobil listrik seperti Model S, Tesla X, SUV, dan model Tesla lainnya. Dengan ini, dunia bisa menikmati kecanggihan mobil listrik terbaik milik Elon Musk. Pada 6 Februari 2018,
Roket paling kuat di dunia, Falcon Heavy, diluncurkan ke luar angkasa. Ukuran roket ini sangat mengesankan. Roket ini dikembangkan untuk transportasi barang, tetapi seperti yang dikatakan Elon Musk sendiri, itu juga bisa digunakan untuk mengangkut orang. Yang paling lucu dari peristiwa ini, selain implikasinya untuk perjalanan luar angkasa di masa depan, adalah kru roket Tesla Roadster merah yang dikemudikan oleh Starman, boneka berpakaian seperti astronot yang memasuki orbit. Impian Elon Musk sama dengan impian banyak orang, yaitu dunia yang didorong oleh energi terbarukan, di mana warganya menjadi prosumer, mereka memproduksi dan mengonsumsi pada saat yang sama, dan berpergian tanpa mengeluarkan CO2. Dan mungkin suatu hari mereka akan dapat melakukannya, menginjakkan kaki di planet merah Mars. Kesimpulan, kehidupan masa kecil hingga muda, Elon Musk cukup menarik. Meski ia seorang yang introvert, hal ini justru membuatnya memiliki ketertarikan pada berbagai bidang yang membawanya pada kesuksesan. Ia berhasil menjadi seorang penemu, pembisnis, sekaligus industrialis yang mendunia. Banyak hal positif bisa diambil dari kisah perjalanan seorang Elon Musk, terlebih tentang bagaimana ia memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan dunia. Teks autobiografi. Pengertian dan tujuan autobiografi. Autobiografi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Dan tujuan teks autobiografi adalah untuk mengenalkan diri sendiri dengan lebih detail kepada orang lain. Ciri-ciri autobiografi. Autobiografi yaitu suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan penulis lain yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Autobiografi sering sekali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang udah dilakukannya selama ia hidup, menjadikan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Jenis-jenis teks autobiografi. Autobiografi fiksi, autobiografi palsu, dan autobiografi seseorang yang tidak terkenal. Struktur teks autobiografi: latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang prestasi, latar belakang pekerjaan, dan latar belakang hasil karya. Berikut contoh teks autobiografi. Novel Muhammad Syamsyah. Nama saya Novel Muhammad Syamsyah. Saya biasa dipanggil dengan nama Novel. Aku lahir di Jakarta pada 29 November 2004. Saya adalah anak terakhir dari 5 bersaudara, buah hati dari pasangan Ashari dan Lisdawati. Ayahku adalah seorang guru dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Ketika berumur 5 tahun, saya bersekolah di TK Melati, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian setelah selesai TK, saya melanjutkan ke SDN 010 Duri Kosambi. Di SD saya merupakan anak yang cukup pintar, terutama di pelajaran bahasa Inggris. Selama kelas 1 sampai 6, saya selalu menjadi peringkat di antara 1 sampai 10. Namun saat SD saya memiliki sedikit teman karena sikap introvert saya. Setelah lulus SD, saya beruntung bisa melanjutkan pendidikan di SMPN 176 Jakarta. Di SMP saya merupakan anak yang rajin dan disiplin. Selama SMP saya berusaha untuk berinteraksi dengan murid lain lebih sering untuk membuat saya lebih percaya diri dan mudah bergaul. Usaha tersebut berhasil. Jadinya saya memiliki lebih banyak teman dibandingkan saya saat SD, dan itu membuat saya senang dan sedikit bangga. Saat kelas 7, saya dipilih menjadi ketua kelas. Untuk eskul, saya awalnya memilih eskul karate. Tapi setelah beberapa pertemuan saya keluar karena karate tidak cocok untuk saya. Maka itu saya memiliki eskul klub Inggris karena kemampuan saya yang baik dalam bahasa Inggris. Setelah masuk eskul tersebut, saya menjadi wakil ketua eskul klub Inggris. Saat kelas 8, saya masih dipilih menjadi ketua kelas, dan di eskul klub Inggris saya menjadi ketua eskul. Di kelas 8 ini saya mulai tertarik tentang pemrograman. Namun sayang di SMP saya tidak ada eskul komputer, bahkan materi pelajaran komputer. Maka itu saya mempelajarinya sendiri dengan bantuan internet. Pada akhir kelas 8 saya mulai menguasai menggunakan Python, bahasa pemrograman. Saat kelas 9 saya tidak dipilih menjadi ketua kelas lagi, tapi menjadi wakil ketua. Dan saya masih menjadi ketua di klub Inggris. Karena bujukan teman saya masuk eskul catur selama 1 semester karena
pada semester 2 para murid kelas 9 tidak ekskul lagi untuk fokus ujian nasional. Karena adanya pandemi, pelaksanaan UN dibatalkan. Jadi para murid kelas 9 melaksanakan ujian sekolah saja. Saya selesai ujian sekolah dengan nilai rata-rata yang memuaskan, yaitu 82,70. Niat saya melanjutkan pendidikan di sekolah favorit SMKN 42 jurusan OTKP, Otomasi dan Tata Kelola Perkantoran. Tapi karena rata-ratanya kurang, saya tidak lolos. Jadi saya memilih BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya masih berusaha beradaptasi karena pengetahuan saya tentang perbisnisan yang kurang. Setelah SMK, saya ingin melanjutkan pendidikan di kuliah. Impian saya saat kuliah itu menjadi programmer, karena salah satu hobiku yaitu coding. Saya berharap aku bisa bekerja di perusahaan IT yang terkenal di Indonesia atau di luar negeri, agar orang tua saya bangga kepada saya dan menjadi orang berguna dalam keluarga dan mungkin dalam masyarakat. Kesimpulan. Kehidupan saya awalnya biasa saja, terutama di SD, tapi saat di jenjang SMP saya berusaha mengubah kehidupan saya sehari-hari dan itu berhasil. Berubah terkadang sulit bagi orang lain, tapi dengan semangat dan komitmen yang kuat, hal itu bisa dilakukan. Sekarang tujuan saya adalah meraih mimpi dan hal yang bisa dilakukan yaitu berusaha dan berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.